MIKOM, Wakil Dekan FISIP Universitas Gunung Jati Cirebon, yang menjadi pemateri hari ini di acara webinar Budaya Cyber Turn Back Hoax. Semoga beliau sehat terus, kemudian terus membimbing kita semua, ya, dimurahkan rezeki dan memberikan ilmu yang sangat manfaat kepada semua masyarakat. Terima kasih juga kepada teman-teman yang hari ini bisa hadir di webinar, ya. Teman-teman, sahabat-sahabat semua, ibu, bapak yang sudah bisa menyempatkan hadir di webinar kali ini. Hari ini kita akan belajar mengenai budaya cyber turn back hoax yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Khairuddin. Beliau ini adalah Wakil Dekan FISIP Universitas Gunung Jati Cirebon. Nanti teman-teman semua harap siapkan diri, siapkan mental, kosongkan dulu pikiran kita, kosongkan dulu semuanya. Kita akan belajar hari ini bagaimana caranya bisa menjadi manusia yang memang bisa men-sharing informasi-informasi dari manapun sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Teman-teman semua, kita mulai saja materi yang akan disampaikan oleh Dr. Khairuddin. Sebelum kita mulai acara ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk mengikuti. Oke, hadirin, terima kasih kepada operator yang sudah share screen. Alhamdulillah kita menuju dan akan mulai ke acara inti, penyampaian materi webinar Budaya Cyber Turn Back Hoax yang akan disampaikan oleh Dr. Khairuddin
Sebelumnya Pak, mohon maaf, untuk slide-nya akan di-share sama Bapak atau sama operator kira-kira? Sebentar saya coba dulu Mas ya. Oke. Mungkin karena Bapak yang akan share screen, terima kasih kepada Bapak Dr. Khoibin, kepada beliau dipersilakan. Oke, sudah muncul ya? Sudah muncul Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore. Alhamdulillah ini adalah kesempatan yang berbahagia bagi saya bisa hadir di Zoom ini ya bersama teman-teman semua. Yang saya hormati Pak Moderator dan teman-teman di jajaran FISIP dan juga penyelenggara. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk memberikan materi berkaitan dengan cyber culture ya. Cyber culture ini sebenarnya studi lama ya di luar sana, tapi baru hadir di kita beberapa tahun terakhir ya. Dan melihat perkembangan disiplin ilmu, sebenarnya cyber culture ini 1960-an sudah berkembang di luar sana. Ya. Tapi perangkat-perangkat teknologi di kita yang kemudian mengharuskan kita berlapang dada dan baru mendapati budaya cyber ini belakangan gitu. Ketika ruang cyber, ruang media sosial begitu gegap gempita. Ya. Padahal internet di kita hadir tahun 90-an, tahun 2000 sudah mulai lumayan ya. Walaupun dengan speed yang relatif kecil gitu dibandingkan dengan sekarang. Ruang cyberspace itu berkaitan dengan budaya tentunya. Karena ada struktur sosial yang masuk di situ. Ya, maka disebut dengan cyberspace, cyberculture ya. Karena ada ruang di sana bagi interaksi sosial masyarakat kita. Interaksi sosial individu-individu yang tergabung dalam ruang kita dengan ruang cyber atau cyberspace. Kata budaya, kata culture yang kita maknai adalah sebenarnya perubahan-perubahan tindakan, langkah, pikiran ya yang diproduksi secara terus-menerus. Yang secara terus-menerus akibat apa? Akibat interaksi antar individu yang berkembang menjadi interaksi kelompok, interaksi organisasi, memiliki kesamaan, memiliki kesadaran masing-masing untuk bertindak. Dan itu di ruang yang kita namai sebagai cyber. Maka cyber culture itu akan berkaitan sekali dengan perangkat-perangkat teknologi yang mempengaruhinya, kemudian informasi, perkembangan informasi yang mempengaruhinya, dan juga tentu perkembangan pikiran, pengetahuan, dan pemahaman kita tentang ruang interaksi. Interaksi kita di ruang nyata berhadapan dengan struktur-struktur ya di masyarakat ya, individu antar individu, individu di dalam keluarga ya, interaksi individu di ruang lingkungan perumahan kita sampai di ruang kerja kita, lingkungan pekerjaan kita ya. Ada yang birokrat, ada yang profesional, ada di ruang lingkungan bisnis dan lain sebagainya. Nah, ruang-ruang itu ternyata sekarang sudah mengalami pergeseran.
di mana pergeseran itu beralih pada ruang lain. Ya. Individu ada di cyber, ya, di ruang cyber. Kelompok ada di ruang cyber, grup-grup ada di ruang cyber. Kebutuhan apapun ada di ruang cyber. Interaksi sosial sudah bergeser dari interaksi sosial nyata di kehidupan nyata sudah bergeser kepada interaksi kehidupan maya. Nah, ini yang kita pahami sebagai cyberspace, ya, yang di dalamnya ada perilaku, ada tindakan, bahkan pilihan. Ya, pilihan. Pemilu 2024 kemarin ternyata ya banyak digerakkan pilihan-pilihan kita di ruang cyber. Itu harus kita sadari. Ya. Ruang nyata kita nggak pernah ketemu tim sukses, kita nggak pernah menerima tamu ketua partai, kita nggak pernah menerima politisi, ya, tidak pernah bergaul secara interaksi tatap muka dengan politisi, tidak. Jadi pilihan-pilihan kita dipengaruhi oleh apa? Oleh ruang cyber. Ruang cyber di mana sebagai tempat yang menjadi kontestasi, ya, pergulatan ide, pergulatan pikiran, pergulatan kepentingan, pergulatan ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Politik itu ada di ruang maya, di ruang cyber. Sadar atau tidak sadar, dominasi kita, kehidupan sehari-hari kita, mulai dari bangun tidur, pagi, siang, sore, malam, dini hari, tidur sampai bangun tidur lagi, ya akan bersentuhan dengan ruang cyber. Ya. Bagaimana orang-orang tidur kemudian sengaja membuat live streaming saat dia tidur, walaupun dia tidak ambil pusing dengan komentar-komentar yang berseliweran saat live streaming. Ya. Begitupun kamera pengintai yang sudah terhubung dengan platform media sosial sudah begitu terbuka. Ruang individu sudah bergeser menjadi ruang sosial, ya, pada ruang tertentu, pada ruang cyber. Ya, batasan private, batasan ruang umum itu sudah tipis, ya. Dan itu difasilitasi oleh ruang cyber. Nah, maka ruang cyber yang saya bilang tadi sebagai ruang, sebagai arena, sebagai field, ya, tempat kontestasi antar individu, antar kepentingan. Terlepas kepentingannya apapun. Ya. Kalau kemarin di bulan Februari sampai detik ini, ruang politik memenuhi jagat cyber, ya berarti memang kontestasi terjadi sedang berada pada ruang politik, kepentingan politik. Maka berseliweran di situ pesan-pesan politik. Ya. Berseliweran konten-konten di platform media sosial, di platform digital. Ya, Facebook, Instagram, Snack, kemudian TikTok, kemudian apalagi Twitter dan lain sebagainya. Orang mencurahkan matanya, pikirannya, bahkan emosinya di ruang cyber. Nah, tindakan-tindakan dan perilaku-perilaku itu, perilaku-perilaku di ruang cyber itu mempengaruhi individu, mempengaruhi relasi kita dengan individu lainnya, dengan kelompok lainnya, dan menggeser interaksi itu dari ruang maya ke dalam dari ruang nyata ke dalam ruang maya. Ada proses mediumitisasi di situ. Ya. Ketika kita melihat podcast misalkan, itu ruang menghadirkan individu, menghadirkan ya, dan presenter yang dimediasi oleh perangkat-perangkat teknologi. Ada mikrofon, ada master control, ya, ada slide dan lain sebagainya. Ada lighting, ya, ada tim editor di situ.
dimediasi ke dalam bentuk virtual, dalam bentuk audio visual melalui perangkat-perangkat. Dan dari perangkat-perangkat itu dimediasi lagi ke dalam platform. Muncullah di media sosial, muncullah di platform digital. Tidak cukup di situ, dari platform digital dimediasi lagi atau diistilahkan sebagai remediasi, perulangan mediasi menjadi bentuk lain. Ketika live streaming, mediasi memediasi, mediasi yang memediasi kemudian diremediasi kembali ke dalam bentuk lain yang tadinya interaksi individu antar individu menjadi interaksi grup, menjadi interaksi kelompok, bahkan siapapun bisa tuh. Nah, maka kontestasi, ruang kontestasi dengan kepentingan-kepentingan inilah kemudian melahirkan yang namanya produksi budaya, culture production. Culture production itu tidak hanya bersifat fisik, ya, menghadirkan video, visual, kebiasaan, ya, kebiasaan tadi bangun tidur sampai tidur lagi, tetapi juga memproduksi dan mereproduksi konten. Konten sekarang itu menghadirkan yang real, ya, ke dalam platform dan menghasilkan sesuatu yang real tapi lebih real daripada kenyataannya, daripada yang real. Maka dalam konsep Virilio itu disebut sebagai konsep hyper reality. Ruang maya, ruang cyber itu telah melahirkan hyper reality, realitas yang melebihi realitas aslinya. Maka ketika seorang kreator, ketika seorang presenter atau aktor yang kemudian hadir melalui tayangan-tayangan visual dikemas sedemikian rupa, ya ketika syutingnya sih biasa aja, ketika merencanakan syutingnya biasa aja, menghadirkan sesuatu dibuat, di-create sedemikian rupa, di-direct sedemikian rupa, nggak ada yang istimewa, tidak ada yang berjibaku, feel-nya juga biasa aja. Tapi ketika hadir di platform dalam bentuk audiovisual, setelah melalui proses mediasi, remediasi, touch, screen, kemudian proses editing yang sedemikian rupa, jadilah sebuah konten yang ternyata membuat perilaku kita berubah drastis. Membuat pikiran kita berubah drastis. Membuat tindakan kita di ruang cyber berubah drastis, bahkan pilihan kita. Gibran itu biasa aja, ketemu mungkin biasa aja, Prabowo biasa aja, Anies juga biasa aja. Ya, tapi ketika tangan-tangan kreator turun di situ dan menghasilkan bentuk cimik-cimik baru yang direproduksi dalam bentuk audiovisual, kita merasa apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan seolah-olah menjadi sesuatu yang luar biasa. Sinetron, film, drama, komedi, konten-konten humor, apa yang kita lihat di YouTube, itu bentuk hyper reality. Ya walaupun hyper reality itu false, gitu. False reality. Tapi itu cukup merubah budaya kita, perilaku kita, tindakan kita, pikiran kita, pemahaman kita, bahkan sampai pada pilihan kita. Nah ini catatan besar, kenapa kemudian cyber culture mengarah pada praktek-praktek hoax, ya, yang tema yang diberikan pada saya. Ya, praktek hoax itu lahir dari budaya cyber. Ya, budaya cyber itu memfasilitasi praktek hoax. Kita merasa diberi fasilitas untuk melakukan reproduksi konten, memproduksi konten, terlepas apakah konten itu konten nyata, real, konten pakai fake, tantu dan sebagainya.
Ya, bicara soal etika sudah hilang tuh. Ya, ruang cyber menghilangkan batas-batas etika, disadari atau tidak. Ya, soal piracy, soal pembajakan, udah nggak ada lagi tuh aturannya. Masuk ruang cyber kita bebas download, kita bebas produksi, kita bebas reproduksi. Ya, menjelma menjadi bentuk lain. Konten orang lain kita comot begitu bebas, kemudian kita reproduksi kembali. Ditambahkan tag, ditambahkan tagar, ditambahkan gimmick, didesain sedemikian rupa, menjadi bentuk lain. False. Dan itu udah biasa. Budaya itu udah biasa. Dalam dunia film misalkan. Dulu produksi film itu susah payah. Harus menghadirkan kameramen, produser, editor, tim kreator, dan lain sebagainya. Sekarang film bisa diproduksi secara indie. Begitupun musik. Nggak ada lagi tuh pembajakan-pembajakan. Nggak ada lagi royalti-royalti. Royalti yang ngatur siapa? Yang ngatur YouTube. Itu pun pembagian, profit sharing. Setelah terkena pajak. Sudah nggak ada lagi lembaga sensor, sudah tidak berfungsi lagi secara maksimal. Ya. Hak cipta sudah begitu longgar. Hak cipta paling hanya dibutuhkan bagi mereka yang memerlukan kepentingan-kepentingan bisnis, kepentingan akademik. Bagi orang-orang yang biasa, mana peduli soal hak cipta. Nah, ini fenomena yang terjadi bahwa ruang cyber begitu gegap gempita merubah perilaku, tindakan, bahkan pilihan. Termasuk memilih, ya, memilih diri sebagai orang yang tadi asal comot, asal share. Nah, praktek-praktek hoax itu terjadi di situ. Terjadi pada ranah produksi dan reproduksi konten. Akan sangat berkaitan lagi dengan fake news, berita-berita bohong. Akan sangat berkaitan sekali dengan hate speech, ujaran-ujaran kebencian. Ya. Dan dalam sebuah sistem komunal, itu akhirnya lahir tuh istilah-istilah hater, buzzer, lover. Mereka berkontestasi di situ. Ya. Ada yang kemudian mengibarkan bendera putih sebagai lover, berjuang mati-matian untuk menggiring opini yang lebih baik. Tapi ternyata serbuan buzzer, ya. Ini slide-nya belum di slideshow, Pak ya? Oh ya, sorry. Sambil jalan. Terlalu bersemangat saya. Oke. Nah, saya katakan ini berkaitan sekali dengan hate speech, ujaran kebencian, berkaitan sekali dengan fake news, ya, berita bohong. Karena proses produksi dan reproduksi membangun stigma, ya, merubah image dari individu ke komunal, ya, dari yang biasa aja menjadi masif atau yang kita istilahkan sebagai viral. Nah, proses itu akan terjadi ketika kita melihat produksi dan reproduksi konten. Buzzer itu memproduksi dan mereproduksi. Begitupun hater memproduksi dan mereproduksi. Begitupun lover. Nah, netizen seperti kita yang cuma menjadi konsumer yang hanya bisa mengkonsumsi, itu pun tanpa kita sadari berada pada dua pilihan itu, menjadi lover atau hater. Menjadi pihak yang mengibarkan bendera putih atau larut dalam gelapnya ruang cyber gitu, mengibarkan bendera hitam. Ya, lagi-lagi banyak faktor yang melatar belakangi itu. Faktor ekonomi saya kira menjadi dominan. Hater itu ya tujuannya ekonomi, walaupun adalah popularitas.
Ya, terus buzzer juga sama, kepentingan-kepentingan ekonomi ujung-ujungnya melalui kepentingan politik. Nah, ini yang patut kita sadari bersama bahwa praktek hoax ya itu menggejala, ya bisa dilakukan oleh individu tanpa sadar, ya, dan lebih-lebih dilakukan oleh mereka yang tergabung dalam struktur, ya, buzzer, ya. Ada perintah, ada order, dan itu mengerikan. Mereka menggeluti betul yang namanya platform, ya, bagaimana menjadi admin platform, bagaimana mempengaruhi, bagaimana menguasai SEO dan lain sebagainya, mempengaruhi sistem bubble dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai konsumer hanya menjadi korban, ya. Konsumer hanya menjadi korban, kita hanya cukup nonton, lihat, tetapi yang saya bilang tadi, tanpa disadari, kita pun mereproduksi konten, merubah konten, walaupun hanya dengan tagar, walaupun hanya dengan simbol, walaupun hanya dengan emot, ya, apalagi caption, menambahkan foto di situ, ya, merubahnya menjadi slide, merubahnya menjadi audio visual dan lain sebagainya. Bumbu-bumbu kebencian muncul di situ. Ya. Praktek hoax ini yang terjadi. Ketika kita memahami prosesnya, ya, maka kita akan menyadari, oh ternyata tanpa disadari kita pun terlibat proses itu. Ya. Hal private masuk dalam ruang publik cyber. Status kita di media sosial itu mempengaruhi, ya. Ya. Gampang dengan mudah di-download, gampang sekali untuk capture screen, record screen dan lain sebagainya. Saling menghargai sudah sirna tuh di situ. Kita tanpa sadar melakukan praktek-praktek itu. Oke. Maka kita harus mengidentifikasi agar tidak terjebak dalam tadi kubangan hoax bersama hoaker-hoaker lain. Ya. Hoax itu murni memproduksi konten-konten yang bohong gitu, menipu. Beda dengan fake news. Kalau fake news itu ada dasarnya, mereproduksi berita dari media arus utama, dari koran, dari online, ya, dari media yang berinstitusi, ya, yang sudah mengantongi izin. Tetapi konten-kontennya direproduksi kembali, menggeser asumsi-asumsi, menggeser tujuan-tujuan media menjadi tujuan-tujuan lain. Fake news, praktek hoax dan fake news akan melahirkan praktek yang namanya hate speech. Kontestasinya di komentar, perdebatannya di komentar. Ya, kadang-kadang kita mengomentari komentar gitu dengan produk-produk yang memiliki kategori tadi, hoax, fake news dan hate speech. Saya lihat di apa? Oh, soal absen, sorry. Oke, saya lanjutkan. Maka untuk menghindari keterjebakan dari ruang itu, kita harus memahami betul apa itu ciri dari hoax. Ya, yang jelas berita yang menipu, ya, informasi yang menipu, ya. Kemudian informasi diciptakan untuk melahirkan apa? Kecemasan, kebencian, atau pemujaan berlebihan terhadap sesuatu. Taklid kalau dalam bahasa agama. Ya. Sengaja dibuat untuk kepentingan-kepentingan itu. Ya. Orang kalau sudah mengalami kecemasan massal gitu,
ya, maka akan chaos. Jagat maya akan mempengaruhi jagat nyata. Ruang maya akan menggeser pada kekisruhan, chaos di ruang nyata. Maka banyak kejadian-kejadian ya, yang kemudian itu disulut oleh pertikaian atau kontestasi di ruang cyber. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa cirinya adalah pesan sepihak, menyerang atau membela saja. Sumber tidak jelas sehingga tidak bisa meminta pertanggungjawaban. Susah dimintai pertanggungjawaban. Berbeda ketika kita melihat koran, media online arus utama. Ya, mereka menyediakan space, kontak, nomor telepon, email, forum untuk berinteraksi dan lain sebagainya. Ya. Tapi produk hoax itu menyebar secara acak. Dan kadang-kadang bagi kita yang tidak mengetahuinya sulit untuk diidentifikasi. Sering mencatut nama tokoh berkredibilitas, membuat duplikasi, ya, membuat duplikasi. Tokoh A dibuat sedemikian rupa. Teknologi AI itu sangat mudah untuk kita melakukan duplikasi, baik video, foto orang menjadi bentuk lain. Gitu. Sangat mudah sekali teknologi AI itu. Nah, ini menjadi tantangan kita, PR kita juga nih soal AI. Kemudian menggunakan nama yang mirip dengan media terkenal, ya. Ya ada misalkan di TV nasional, di media nasional itu ada Kompas, ya. Dibuat-buat mirip-mirip Kompas Indonesia. Dibuat-buat lagi media Indonesia menjadi media aspirasi dan lain sebagainya. Nah, itu ciri-cirinya. Memanfaatkan fanatisme atas nama ideologi atau agama. Politik kemarin itu hoaxnya begitu kental sekali. Ya. Bidang cyber kepolisian itu mencatat ribuan ya konten-konten, akun-akun ya yang sengaja memproduksi hoax, mentransformasikan konten-konten hoax untuk kepentingan politik. Dengan atas nama apa? Atas nama praktek-praktek keagamaan. Ya, di situ bercampur ideologi, di situ ada fanatisme. Ya. Jangan tanya ketika kita melihat bagaimana ibu-ibu, emak-emak itu berteriak sedemikian rupa membawa nama-nama agama. Kita lihat di platform media sosial, luar biasa sekali. Produk hoax sudah menggejala dan mempengaruhi otak-otak mereka seolah-olah menjadi buta. Rasionalisasi seolah-olah tertutup. Logika tidak lagi berfungsi secara maksimal. Emosi menjadi dominan. Nah itu, ciri-ciri itu akan terlihat nyata ketika kita melihat konten hoax dan juga efeknya terhadap individu ataupun kelompok. Kemudian tampilan, judul pengantar dengan isi tidak cocok. Udah pasti ini kadang-kadang judul itu hanya provokatif saja. Tampilan atau judul provokatif minta supaya di-share atau diviralkan. Kalau sudah ada bahasa, tolong share. Ayo semangat viralkan. Ini udah tanda-tanda nih. Ada motif di balik itu. Maka ada baiknya kita cek ulang konten itu. Oh ternyata kontennya begini. Oke. Ya, kita sadari bersama bahwa bentuk-bentuk dan sasaran hoax ini ya di ruang cyber banyak sekali ya. Ada yang lewat sosial media, aplikasi chatting, situs web, televisi online, media cetak, e-paper ya, online juga, radio. Ya, radio juga semua media kan sudah terkonvergensi merujuk pada praktek-praktek online. Media cetak, media TV, media radio ya, sudah lebur beradaptasi dalam praktek-praktek media online. Mereka punya website sendiri, mereka punya situs sendiri, mereka punya forum interaksi sendiri, semuanya online. Ya, maka ya ini fakta. Media arus utama juga ternyata sudah mengkonvergensi diri, menggeser ruang
nyatanya ya ketika kita nonton televisi cembung, cekung, flat, plasma sudah nggak zamannya lagi, bergeser ke nontonnya lewat handphone, laptop dan lain sebagainya. Nah, itu fakta. Ya. Hoax yang sering diterima itu dalam bentuk tulisan. Nah, ini hasil penelitian sampai 62% kita terjebak pada tagar, kita terjebak pada judul ya. Seolah-olah ketika melihat judul foto selesai itu kita menjadi orang yang paling tahu akan persoalan itu. Ya. Kemudian gambar 37% dan video masih 0, sekian persen. Ya 0, sekian persen itu karena video membutuhkan kuota untuk loading yang banyak ya. Nah, sementara segmentasi pengguna internet kita ini kalau dipukul rata ya masih bawah, selevel menengah ke bawah gitu. Ya, yang sangat mudah sekali menjadi korban hoax. Ya. Ya, praktek-praktek itu yang kemudian merubah perilaku budaya. Kita menjadi orang yang paling seolah-olah menjadi orang yang paling tahu, yang serba bisa. Kita dengan mudah menyederhanakan informasi hanya sekedar baca judul dan menonton video cuma sekian detik gitu. Ya. Tanpa sadar apa yang kita lihat, apa yang kita baca, kita share, kita forward ke grup-grup ya, menjadi status dan lain sebagainya. Maka disitulah tanpa sadar kita sudah berperan diri mentransformasikan produk hoax. Nah, ini bahaya. Kemudian ya bentuk-bentuk dan saluran hoax ini menjadi wadah ya. Kalau kita ternyata kurang bisa menyadari akan informasi itu betul atau salah. Ya, ada noise dalam mencerna informasi, ada gangguan dalam mencerna informasi. Ya, gangguannya itu ya tadi provokasi, tagar, SEO dan lain sebagainya. Ya, belum lagi masuk ke grup-grup platform media. Nah, sehingga ada disinformasi, ada informasi yang terputus, yang tidak nyampai secara utuh. Ya. Ditambah lagi keinginan untuk apa? Untuk mereproduksi pesan, untuk mereproduksi konten. Yang saya bilang tadi, menambahkan teks, foto, video, slide, kemudian animasi, grafis, dan lain sebagainya. Ya. Parahnya lagi, fasilitas editing, fitur menu, dan lain sebagainya itu sudah hadir di handphone kita. Sudah hadir di fasilitas kamera handphone kita. Sekali jepret, kita sudah bisa membubuhkan teks. Sudah bisa merubah warna. Sudah merubah size. Sudah bisa mengkompilasikannya dengan audio dan lain sebagainya. Menjadi bentuk baru. Ya, disitulah hoax bekerja. Nah, maka disinformasi, kemudian konten-konten hoax dan transformasi hoax itu juga berdampak pada akhirnya. Ya, menyita waktu kita, tenaga, ya, secara ekonomis kuota cepat habis ya. Beli kuota yang 100.000 dengan sekian puluh giga dalam waktu 2 minggu habis tuh di musim pilpres kemarin. Karena kita sering nonton video-video pendek ya di platform media sosial. Kemudian memicu perpecahan dan pertikaian, ini udah pasti banyak ya. Nah, kita sering baca tuh di media arus utama bagaimana pertikaian atau kelompok-kelompok motor ya, sampai kemudian bacok-bacokan di tengah jalan. Setelah melalui media sosial, ya, ujaran kebencian di media sosial ya, berpengaruh dan kemudian akhirnya kopi darat individu kelompok dengan kelompok, ujung-ujungnya pertikaian fisik. Ya, kemudian menurunkan reputasi pihak yang dirugikan. Ini udah pasti. Ya, platform media sosial dimanfaatkan untuk melakukan agitasi, kampanye hitam. Dalam arah politik kemarin kan sangat vulgar, gitu ya.
Jadi memberikan informasi yang salah kepada pembuat kebijakan itu juga sama terjadi. Ya. Jangankan kita masyarakat awam, birokrat juga banyak tuh yang tertipu oleh pesan-pesan hoax, ya, yang tidak bisa mengidentifikasi itu benar atau salah. Kemudian menjadi fakta tidak dipercaya. Atau diistilahkan post-truth. Praktek post-truth ini terjadi. Kesalahan yang terus-menerus ya secara masif direproduksi dan ditransformasikan oleh netizen, oleh penduduk cyber, ya, itu akan menjadi lazim. Kesalahan itu akan menjadi lazim, sesuatu yang negatif itu akan menjadi lazim, akan membudaya, akan menjadi habit, ya. Dan habit itu bisa dimanfaatkan di ruang cyber ini dengan membangun struktur-struktur baru di situ. Ya, ya strukturnya ada buzzer, ada hater, ada lover, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini patut kita waspadai. Kemudian, ini contoh-contohnya banyak di Pilpres kemarin ini terjadi, ya. Saya cuplik dari beberapa sumber, ya. Nah, ini mungkin yang mengikuti Pilpres di periode sebelumnya paham ini kasus ini, ya. Bagaimana Ratna Sarumpayat yang operasi plastik kemudian mereproduksi konten, operasi muka mereproduksi konten menjadi sosok yang teraniaya, babak belur. Nah, ini cukup menohok, ya, menohok kita semua. Banyak juga contoh-contoh ini yang sering berseliweran di media sosial kita, ya. Ternyata ini tidak se-emosional yang kita bayangkan, ya. Ini kan sempat membuat sisi emosional psikologi kita terpengaruhi, ya. Betapa mereka sudah berusia senja, ya, bisa berhaji bersama sampai sehidup semati. Ternyata ini hoax, ya. Dua gambar yang berbeda dijadikan satu, ya. Dan ini, ya, motivasi praktek hoax itu macam-macam, ya. Hanya untuk sekedar viral, untuk meningkatkan follower juga banyak, ya. Meningkatkan follower, meningkatkan pundi-pundi, ya, dolar gitu, ya. Merubah yang tadinya kuning menjadi biru dan menjadi hijau, gitu, ya, dolar. Motifnya beragam, tergantung pada kepentingan yang saya bilang tadi. Ya, ini juga sama, ya, bisa seorang nenek yang mencari singkong karena kelaparan dan hakim menangis saat menjatuhkan vonis. Ya, sebenarnya bukan mencuri singkong, tapi mencuri kayu jati, gitu kan. Nah, begitupun ini banyak, ya, sederhana sebenarnya ketika kita betul-betul menganalisis, ya, sangat mudah mengidentifikasi konten mana yang hoax, mana yang konten betul-betul benar, gitu. Nah, sebenarnya ketika kita mengidentifikasi konten-konten itu, ya, taruhlah kita menjadi pihak lover yang berdiri cinta damai, tidak mau berseteru, berusaha menetralisir pertentangan kontestasi yang ada di ruang cyber, ya. Kita mendudukkan masalah pada porsinya, ya, sebagai pihak yang, ya, saya bilang tadi cinta damai. Ya, taruhlah kita memposisikan seperti itu. Tetapi siapa yang kita hadapi? Ya, pertikaian di kolom komentar atas unggahan postingan, ya, antara 01, 02, 03 juga nggak selesai-selesai sampai saat ini. Ya. Itu sisi lain, ya. Fakta lainnya ternyata juga kampanye itu bisa digunakan untuk hal baik, ya. Untuk bisnis bisa mendatangkan follower, mendatangkan seller, mendatangkan konsumen dan lain sebagainya, ya. Tapi balik lagi kepada cara, ya.
cara fake, cara apa, cara curang gitu. Semua menjadi halal, seolah-olah menjadi halal. Nah, ini yang harus kita waspadai bersama. Maka stoplah praktek hoax itu dengan melihat beberapa poin. Yang pertama adalah periksa sumber informasinya. Periksa sumber informasinya. Informasi valid atau tidak, periksa dulu. Siapa sumbernya, ya. Teknologi AI sudah bisa diidentifikasi mana yang palsu, mana yang betul, yang benar, ya. Cari referensi yang lain, cari second opinion dari yang lain, ya, dari sumber lain, apakah dari online, apakah dari TV atau dari radio atau dari media cetak atau dari media online arus utama lainnya, ya, atau dari pihak yang memang berwenang untuk memberikan informasi. Periksa sumber informasinya. Kemudian perhatikan gaya penulisan dan bahasa. Kita belajar bahasa Indonesia itu dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, itu bahasa Indonesia kita pelajari. Kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia. Kita bisa mengidentifikasi mana yang santun, mana yang provokatif, mana yang penuh dengan motif dan lain sebagainya. Bagi mereka yang berpendidikan dan mencerna, ya yakinlah kita bisa menentukan bahwa itu benar atau salah. Ya pembuktian aja kita belajar bahasa Indonesia berapa tahun gitu kan. Kemudian verifikasi fakta dengan sumber terpercaya. Verifikasi faktanya. Ketika memunculkan link, periksa linknya. Ketika memunculkan foto, lihat portesi foto itu punya siapa. Ketika video, lihat video itu kayak misalkan foto bisa dilihat dari metadata. Video dilihat dari karakteristik visualnya, ya. Apakah karakteristik record screen, apakah karakteristik sudah dimodifikasi sedemikian rupa melalui proses editing dan lain sebagainya, ya. Pastikan juga antara audio dan visual, ya. Audio natural, audio soundbite, audio efek, audio musik dan lain sebagainya. Itu bisa diidentifikasi. Kemudian perhatikan tanggal publikasinya. Peristiwa-peristiwa lama banyak yang kemudian hadir di sekarang ini dengan tanggal-tanggal yang baru, ya. Kita bisa identifikasi. Kemudian gunakan akun media sosial dengan bijak, ya. Kita bisa lihat akun media sosial yang lain, apakah fake account atau real account. Saya yakin banyak di antara kita yang menggunakan fake account, ya, hanya untuk apa? Hanya untuk show up, hanya untuk meningkatkan kepercayaan diri kita, ya. Hanya untuk membuat apa? Dramaturgi di platform media sosial, ya. Kita berpura-pura menjadi sosok A, kita berpura-pura berani, ya. Kita yang biasanya nangis tapi mendadak tegar ketika menulis status dan lain sebagainya. Nah, itu perilaku budaya, ya. Cyber culture itu poinnya. Kemudian pertimbangkan sumber berita internasional. Kalau ada berita-berita nasional, ya jagat maya itu memfasilitasi tanpa batas, ya, tidak kenal nasional, lokal, regional atau internasional. Semua bisa diakses di situ. Kemudian yang terakhir kuncinya adalah logika. Bagaimana kita memantik logika kita dengan keyword-keyword yang tertuang di konten itu, ya. Judul, tagar, apalagi, ya, teks-teks, caption, narasi, ya. Kita bisa menggunakan logika kita, ya. Apakah itu masuk akal atau di luar nalar, ya. Kita terbiasa mungkin menganalisis konten-konten film, ya kan, alur cerita, oh ini film udah ditebak nanti endingnya begini. Ya sama, kenapa kita nggak bisa mengidentifikasi konten gitu kan, ya, dengan logika kita. Logika itu terakhir pamungkas, ya, ketika semua yang kita baca, yang kita jadikan rujukan selesai semua, baru oh ternyata ini model begini nih di luar logik. Masa ada gunung dipindahkan, ada apa, uang harta karun kemudian bisa dikeduk dan bisa diperjualbelikan.
dan lain sebagainya. Ya, hal-hal mistik kadang-kadang tanpa sadar kita konsumsi, dan itu merubah perilaku, tindakan, pikiran, bahkan pilihan kita. Nah, itu nggak boleh terjadi lagi. Harus menggunakan nalar dan logika yang fit, sehat. Nah, kalau kita sulit sampai logika kita juga buntu untuk mengidentifikasi, maka sudah serahkan pada ahlinya, itu kan, serahkan pada web-web pengecek fakta yang kredibel, yang dipercaya ya. Di situ ada ya termasuk Turnback Hawk, kemudian Snopes, Fact Check ya, kemudian Hoaxlayer dan lain sebagainya. Saya kira banyak yang menjadi referensi kita ketika kita buntu. Ruang cyber bisa diselesaikan secara cyber juga. Dan banyak kreator-kreator atau orang-orang yang punya kemampuan lebih di bidang itu. Ya, tinggal yakini saja apakah mereka bagian dari teman atau itu ya. Terakhir, saya kira ya kalau ada konten hoax jangan merasa sungkan untuk melaporkan ya. Melaporkan masing-masing institusi, Komisi Informasi dan Komunikasi saya kira memfasilitasi itu, kemudian kepolisian dengan bagian cybernya juga memfasilitasi itu ya. Jadi laporan tentang hoax ini bisa dilakukan dimanapun ya. Ada di masing-masing daerah, ada relawan TIK di dinas-dinas, itu juga bisa kita manfaatkan untuk aduan konten, aduan laporan. Itu ya yang bisa saya sampaikan. Yang lebih maaf, saya kira ruang cyber, cyberspace, cyber culture, konten, kemudian uh, semua yang ada di dalamnya itu bagian dari struktur-struktur komunal yang menjadi bagian atau aktor atau agent yang turut berkontestasi dengan beragam kepentingannya. Sadari saja itu. Ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Farudin yang sudah memberikan pengetahuan pada kita semua mengenai Jaya Tuntek. Sedikit rangkuman atau dari yang disampaikan oleh Dr. Farudin. Budaya Tuntek merujuk pada sebuah gerakan sosial yang mendorong interaktif memberikan kebenaran informasi sebelum melibatkan. Kemudian, dengan tujuan mengurangi penyebaran hoax atau informasi palsu. Hal ini melibatkan kesadaran dan tanggung jawab itu untuk kita hanya menerima informasi dan jangan sampai menerima informasi begitu saja tanpa verifikasi. Tetapi juga untuk memastikan bahwa informasi yang disebarkan adalah akurat dan dapat dipercaya. Gerakan ini menciptakan budaya di sana orang yang lebih waspada terhadap informasi yang mereka terima, yang untuk mengembalikan atau menolak informasi yang tidak dapat diinterpretasi atau ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital dan kecerdasan informasi di era informasi yang berlimpah, mana penyebaran hoax dan informasi hoax semakin mudah dan meresahkan. Itu sedikit review dari saya. Mungkin teman-teman apabila ada pertanyaan, dibuka sesi pertanyaan untuk 3 penanya. Kepada teman-teman semua silahkan yang mau bertanya open cam dan langsung bertanya. Dipersilakan. Mangga Pak Mangun atau siapa itu yang sudah
Dipersilakan kepada Bapak Ibu semua. Oke, ada satu pertanyaan. Oke, melalui chat Pak Dr. Khairuddin ini ada pertanyaan satu dari Saudara Husni Fakih. Saya akan bacakan pertanyaan. Sebuah berita internasional yang sangat besar seperti CNN, Al Jazeera, dan lain-lain juga dapat menciptakan hoax seperti Islamophobia dan terjadi perang Israel-Palestina. Di media-media kredibel dari Barat, bagaimana cara kita menyikapi hal ini? Di pertanyaannya dari Husni, walaupun itu adalah media-media besar, tetap menciptakan hoax. Bagaimana menyikapinya? Kemudian pertanyaan kedua adalah sosialisasi terbaik seperti apa yang dapat kita lakukan di dunia pendidikan terkait hoax ini untuk civitas akademika, khususnya mahasiswa yang masih remaja. Itu Pak. Mungkin dari Husni dulu bisa dijawab. Nanti ada teman-teman yang misalkan ada yang bertanya lagi, dipersilakan untuk dua penanya. Kepada Dr. Khairuddin dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Husni ya. Apa yang tadi ditanyakan berkaitan dengan bagaimana media asing yang juga menciptakan hoax ya. Saya kira hoax itu bisa mengejala ya, bukan hanya pada individu, pada institusi atau media yang sudah dianggap kredibel saja, itu celah praktik-praktik hoax terjadi ya. Bergantung pada individu-individu, agen-agen di dalamnya. Misalkan ketika kita melihat media, ada struktur yang nggak boleh dilupakan. Ada yang namanya reporter. Reporter itu yang menggali pertama kali data fakta di lapangan dari narasumber. Dari reporter naik ke meja redaktur. Dari redaktur sudah berubah lagi tuh bahasanya. Dari redaktur kemudian naik lagi ke meja editor eksekutif atau redaktur eksekutif ya. Sudah berbeda lagi tuh ya teks-teksnya ya. Apakah topik isunya atau misalkan backgroundnya atau leadnya dan lain sebagainya. Atau dari sisi kata-kata, kalimat, dan leksikal bahasanya berbeda. Tidak hanya sampai di situ, naik lagi ke meja grafis, desain. Ya, dari teks dibuat, ada fotonya, ada desainnya, dari layout, dan lain sebagainya. Itu sudah berubah lagi tuh performanya. Tampilannya sudah berubah lagi. Dari situ kemudian habis diedit, habis dirubah teks, animasi, grafis dan lain sebagainya, kemudian disiarkan. Disiarkan itu dimediasi, ya dimediasi oleh media yang berada dalam ruang lingkup jaringannya. CNN, ada CNN Indonesia, ya kan? Dari CNN Malaysia, Reuters juga ada, Reuters, kemudian ada reporternya, ada kameramennya di sini. Ditransformasikan lagi dengan menggunakan teknologi. Ya. Kita nggak tahu selama rangkaian mediasi dan remediasi itu ada tangan-tangan siapa lagi yang mampu mereproduksi konten itu. Ya, maka menganalisis media itu tidak lagi menggunakan celah hoax, tidak hoax ya. Ya, tapi celahnya adalah celah framing. Ya, menggunakan teori framing, analisis framing ya. Framingnya reporter mengemas data itu apa sih? Framing redaktur ketika mengedit kata, kalimat, struktur bahasa, ya, video dan lain sebagainya, itu seperti apa? Belum lagi ketika harus memadukan konten raw material ya, bahan mentah yang didapatkan reporter di lapangan dalam bentuk foto, video. Nah, itu udah berubah lagi. Semua punya framing. Endingnya adalah framing lembaga, framing institusi dari media itu apa? Itu akan terlihat. Ya, saya bekerja di media itu hampir separuh hidup saya dan selalu mengalami seperti itu.
Bagaimana kemudian data-data yang di lapangan ketika tayang, ketika muncul itu berbeda. Nah, berarti ada persoalan di sini. Ada bangunan framing yang terus berubah, ya, yang terus berubah. Walaupun ya kita pahami bersama lah, banyak ruang kontestasi kemarin Pilpres itu atau pemilu sebelumnya ya, bagaimana irisan-irisan media itu berlabuh pada kepentingan partai A, partai B, calon A, calon B, itu sudah menjadi lumrah. Nah, media asing dengan jejaring yang ada di negara-negara lainnya itu juga memungkinkan untuk melakukan praktek-praktek itu, ya. Walaupun saya yakin mereka akan memperhatikan betul yang namanya kredibilitas, ya. Kredibilitas sebagai media harus utama. Kredibilitas dan pertanggungjawaban moral secara pertanggungjawaban sosial dan moral kepada publik, ya. Nah, itu menjadi pertimbangan mereka. Ya, mereka pengelola media itu tidak mau konyol medianya luluh lantak kehilangan pembaca atau kehilangan penonton. Ya, mereka akan mempertimbangkan itu. Nah, pada ruang cyber ya ada konvergensi di situ, ada pergeseran, ada adaptasi. Adaptasi itu bukan hanya adaptasi kemudian menggunakan internet, tapi adaptasi perangkat-perangkat lainnya, ya, dari analog ke digital, ya, dari analog yang menggunakan perangkat-perangkat lain nggak bisa tuh ngedit se seperfect yang digital gitu, ya, sehingga berkurang tuh untuk celah merubah konten, merubah isi siaran. Tapi kalau sudah berhadapan dengan teknologi digital, semuanya bisa berubah. Tergantung pada celahnya ada di mana. Ya, lagi-lagi kepentingan. Kemudian pertanyaan berikutnya, kira-kira apa? Sosialisasi terbaik seperti apa yang dapat kita lakukan di dunia pendidikan? Dunia pendidikan itu dunia akademik. Ranahnya ranah akademik, mengedepankan referensi-referensi, ya, tidak asal bunyi, dan saya kira kebiasaan membuat karya ilmiah, tulisan atau berargumentasi secara sistematik ya di ruang publik itu menjadi aspek pembelajaran, apalagi bagi mahasiswa remaja ya. Dan sosialisasi bisa dilakukan melalui forum-forum itu ya, termasuk produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan, bikin karya ilmiah, bikin makalah, bikin tulisan, biasakanlah dengan Turnitin ya, mengidentifikasi mana plagiat atau bukan. Itu yang paling dasar tuh ya. Kemudian melihat referensi, mana referensi yang betul, referensi yang tidak betul ya. Referensi yang terindeks pada jurnal-jurnal nasional, pada jurnal-jurnal internasional mana aja. Strukturnya dilihat. Saya kira itu ya yang membangun kesadaran dan membiasakan diri dengan habit baru ya bagi para mahasiswa. Saya kira dengan cara itu mudah-mudahan mereka bisa berpikir, oh terbiasa menganalisis, oh ya kalau memang referensi itu seperti ini, seperti ini. Kebiasaan mendownload dari channel-channel atau kanal atau akun-akun yang punya kredibilitas ya, berarti membiasakan mahasiswa memperhatikan itu, bisa mengidentifikasi mana yang kredibel, mana yang tidak kredibel, mana sumber yang valid, mana yang tidak valid ya. Kemudian tentu kemampuan soft skill-nya, bukan sekedar hard skill-nya. Soft skill itu penting. Bagaimana menghindar dari praktek-praktek sederhana tentang korupsi, ya, korupsi kata-kata, ya, bagaimana menghargai karya orang lain, ya, matur suwun dulu, matur nuwun dulu kalau harus nyaplok konten-konten temennya, konten orang, ya, confirm terlebih dahulu, minta izin. Nah, itu bagian dari soft skill yang boleh jadi praktek-praktek itu hilang dalam dunia pendidikan kita. Maka perlu untuk digalakan kembali bagaimana soft skill ini mampu mengimbangi kemampuan hard skill sehingga para mahasiswa
dapat berkontribusi untuk menghindari praktek-praktek piracy, pembajakan, duplikasi, dan juga praktek-praktek hoax. Saya kira ini usulan saya, boleh dicoba di mahasiswa Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu Mas, silahkan kalau ada pertanyaan baru lagi boleh sambil menunggu buka puasa. Masih berapa jam lagi? 2 jam lagi, Prof. Dok. Yeah. Oke, ada satu lagi pertanyaan dari Laksmi Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya Laksmi Putri Rahmawati, izin bertanya. Perihal putusan pemerintah yang sudah diumumkan terkait dihapusnya Undang-Undang Pencemaran Nama Baik. Apakah hal ini akan berdampak terhadap penyebaran hoax yang semakin membludak? Karena jika undang-undang ini dihapuskan, ada orang yang membuat berita hoax di media sosial dan membuat nama seorang terlihat menjadi negatif. Lantas payung hukum seperti apa yang bisa dijadikan tempat berlindung, Pak? Itu Pak Ya. ada. Ini soal regulasi ya. Kita pahami bersama. Kemarin memang kita hanya bergantung pada Undang-Undang ITE ya, soal ujaran kebencian, soal transformasi produk konten hoax dan lain sebagainya. Hate speech ya, ujaran kebencian itu menggunakan undang-undang itu. Nah, pemerintah saya kira tidak tinggal diam. Sekarang lagi saya baca referensi teman-teman media di Jakarta di pusat juga sedang mengusulkan perubahan rancangan undang-undang tentang jurnalistik positif ya, jurnalistik positif. Di situ mengatur regulasi tentang produk jurnalistik ya, tentang produk jurnalistik khususnya jurnalistik online. Nah, ini menjadi bagian penting, mudah-mudahan regulasi terbangun sehingga bisa menekan untuk produk-produk hoax ya, produk hate speech dan produk fake news yang bersumber dari media. Saya tidak bisa mengeneralisir medianya media mana ya, tapi yang menjadi ukuran patokan kita adalah media arus utama yang berada dalam naungan Dewan Pers. Nah, ini yang kemudian sebagai wadah harapan kita, paling tidak mereka bisa berkontribusi untuk membangun produk-produk konten jurnalistik yang positif ya, di luar praktek-praktek hoax, fake news, dan hate speech. Nah, bagaimana undang-undang yang lain? Untuk televisi misalkan kita sudah mengenal undang-undang penyiaran. Bagaimana Bill Kovac dengan 9 elemen jurnalistiknya ya, menjadikan rujukan pada kode etik jurnalistik ya. Yang intinya adalah bahwa produk jurnalistik itu tidak menipu, tidak fitnah, tidak mengembangkan ujaran kebencian, tidak pornografi ya, tidak mengandung konten sara ya, tidak mengandung konten yang sifatnya memecah belah persatuan. Nah, itu sudah jelas saya kira. Tinggal bagaimana konten-konten kreator di lembaga-lembaga institusi penyiaran kemudian mematangkan kembali kemampuannya untuk tetap memperhatikan regulasi-regulasi itu. Ya, mereka saya kira harus lebih matang menyadari betapa rigidnya, rumitnya ruang cyber ini ya, sehingga butuh kemampuan ekstra untuk berperan, paling tidak menjadi agent yang bisa memfasilitasi informasi yang positif, yang benar. Kemudian pertanyaannya, karena jika undang-undang ini dihapuskan, ada orang yang membuat berita hoax di media sosial dan membuat nama seorang. Saya kira ranah cyber itu diselesaikan secara cyber ya. Bedanya KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan media, regulasi media, apakah itu undang-undang penyiaran, apakah itu undang-undang pers, kode etik jurnalistik, dan satu lagi penyelesaian sengketa cyber, maka pembuktiannya dilakukan menggunakan perangkat-perangkat cyber. Ya, ada undang-undang yang mengatur, yang memisahkan antara
hukum pidana dengan pers gitu, dengan media. Dan saya kira kolaborasi dan sinergi Dewan Pers, aparat kepolisian juga saya kira sudah bagus. Tinggal tadi kesadaran dan saling mengingatkan, itu saja. Ya, mudah-mudahan kita punya harapan nggak sih sama mereka yang jadi nanti di gedung legislatif sana, di Senayan sana, untuk membuat rumusan yang paling tidak bisa membuat kita tenang, ya, menindak mereka yang memanfaatkan platform media sosial di ruang cyber membabi buta, gitu ya. Ya, saya kira memang perlu tindakan yang tegas. Kemarin kita sempat diramaikan dengan Bjorka, masih ingat Bjorka? Ya, situs peretas yang kemudian membuat Kementerian Informasi dan Komunikasi dibuat panik ya, apalagi menjelang Pilpres. Toh itu selesai juga sih. Ya, kita yakin ke depan akan lebih baik dan tentu saja regulasi yang dimunculkan, dihadirkan menjadi fasilitas untuk kita bagaimana bijak dan lebih bijak karena kita dihadapkan pada fungsi kita. Fungsi kita itu di ruang cyber tidak hanya menjadi konsumer ya, tidak hanya menonton, membaca gitu. Tapi kita juga di situ sudah berperan menjadi produser. Ya, kita berhak dan bisa membuat konten sendiri dan mentransformasikannya. Berbeda dengan dulu. Ya, TV itu yang produksi ya mereka, orang-orang TV. Kita mana bisa kita uh, berkontribusi membuat tayangan di televisi, ya, masyarakat nggak akan bisa. Begitupun radio, begitupun cetak. Yang memproduksi ya struktur mereka, mulai dari wartawan, redaktur, reporter, editor, pemimpin redaksi dan lain sebagainya. Nah, sekarang platform media sosial kita juga bisa. Ini nih tantangannya, konsumer sekaligus produser. Ya, interaksinya lebih bebas. Dulu interaksinya kita bikin surat pembaca, kita kirimin lewat pos, nunggu balasan itu pun kalau bisa dimuat. Kalau nggak dimuat ya wassalam gitu. Interaksi nggak ada. Nah, interaksi sekarang ya komentar tuh komentar, komen tuh komen. Luar biasa gitu kan. Ya semakin banyak komen yang punya Anak-anak konten, nanti harus pindah segala macam gimana? ya. Oke, noise ya tadi ya. Oke, balik lagi. Ya saya kira memposisikan diri sebagai konsumer dan produser ini yang sulit. Perlu daya tahan, kemampuan untuk ngerem gitu. Ngerem nggak posting, ngerem kalau mau posting mikir dulu, dilihat dulu. Sudah berpikir beberapa kali gitu. Kalau postingan konten ini di-share jadi konten untuk status bagaimana? Bagaimana teman, bagaimana individu yang lain, bagaimana orang publik menilai konten ini. Nah, itu sudah mempertimbangkan itu gitu. Termasuk tadi regulasi-regulasi yang muncul ya, undang-undang pers, kode etik dan lain sebagainya. Maka sisakanlah jejak digital dengan baik ya. Jangan menyisakan sesuatu yang viral tapi negatif buat kita. Itu Mbak siapa tadi? Pertanyaan dari Mbak Laksmi ya, dampak penyebaran hoax di mana undang-undang akan mengalami perubahan. Ya kita harapkan saja mereka yang jadi di Gedung Senayan nanti betul-betul memproduk regulasi yang mampu menekan produk hoax ya. Ya saya kira masing-masing institusi juga sudah banyak upaya penangkalnya ya. Di masing-masing daerah ada relawan TIK yang berupaya untuk merespon itu. Ya, di tingkat Jawa Barat provinsi ya ada RTIK provinsi, ada juga lembaga penyiaran, ada komisi informasi juga turut ya dalam persoalan ini. Ya saya kira banyak pihak yang bergandengan tangan untuk menciptakan ruang cyber ini lebih sehat. Itu saja intinya. Begitu ya Mbak Laksmi. Mohon maaf kalau kira-kira jawabannya kurang. Terima kasih, Dok.
Pak Dr. Farudin Imaman yang sudah menjawab pertanyaan. Barangkali satu pertanyaan lagi kepada teman-teman, ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Satu pertanyaan lagi. Oke, ada dari Mas Ahmad Ubaidillah. Assalamualaikum Pak, saya Ahmad Ubaidillah izin bertanya terkait dengan peraturan kebebasan pers yang melindungi jurnalistik. Bagaimana kita dapat memastikan bahwa jurnalis tetap menjaga objektivitasnya dan tidak membuat berita yang bersifat tendensius? Menarik nih, Pak. Dipersilakan, Dr. Khairuddin. Terima kasih Mas Ahmad Ubaidillah. Soal kebebasan pers, ya. Kebebasan pers itu menjadi refleksi tersendiri ya bagi kalangan jurnalis di ya baik di pusat maupun di daerah ketika merayakan Hari Pers Nasional di tanggal 9 Februari. Saya kira momentum itu kemudian ada refleksi kritis dan kritik, ada refleksi kritik dan kritis. Kritiknya bahwa harus menyadari bahwa ruangnya sudah berbeda, ya, skupnya sudah berbeda, yang dihadapi juga sudah berbeda, bukan penonton pasif, bukan pembaca pasif, tapi konsumer, penonton dan pembaca aktif. Itu yang menjadi refleksi kritisnya. Refleksi kritisnya adalah bahwa produk jurnalistik itu sudah tidak lagi berhadapan antar media dengan media, antar media dengan institusi, tapi sudah langsung berhadapan dengan publik, ya, berhadapan publik. Maka publik bisa merespon dengan secepat mungkin, dengan langsung berhadapan, ya, dan bisa berinteraksi, menciptakan suasana yang lebih gegap gempita, ya, yang kita bahasakan tadi, viral, kemudian mempengaruhi follower dan lain sebagainya. Maka yang kita hadapi adalah masa aktif, bukan masa pasif. Kondisi kritis lainnya adalah tentang produk hasil karya jurnalistiknya. Produk hasil karya jurnalistik sudah bergeser, ya, mensimplifikasi persoalan. Produk jurnalistik sudah menyederhanakan yang namanya in-depth reporting. Produk jurnalistik sudah menyederhanakan yang namanya check and recheck, ya. Bayangkan kita lihat ketika artis komentar atau tweet di Twitter, ya, kemudian itu menjadi rujukan bagi media. Ada sebuah berita yang menulis begini, bukan hanya artis ya, tapi pejabat juga, ya. Cuitan-cuitannya Mahfud MD itu kadang-kadang bisa menjadi berita, padahal tanpa recheck. Begitu berita-berita artis, entertain, ya. Artis membuat status di media sosial itu sudah jadi berita. Sesederhana itukah produk berita kita gitu, ya, tanpa ada konfirmasi, tanpa ada cover both side, ya. Yang terjadi begitu karena tuntutan dunia online yang real time, yang updating terus, ya, walaupun pada akhirnya di berita-berita berikutnya muncul, ya, muncul komentar narasumber, muncul komentar penyeimbangnya, narasumber lainnya, ya. Tapi berita-berita awal itu yang kemudian dibuat tanpa kendali, ya. Bahkan ketika mungkin kita kemarin merasakan gempa, ya, kemarin apa tadi malam itu gempa, ya, di kita. Tanpa sadar itu menjadi berita di media arus utama, ya. Hanya beredar di media sosial tanpa ada konfirmasi BMKG dan lain sebagainya. Nah, saya kira ini yang menjadi kritis, ya, dan kritik terhadap media, ya, di samping juga
bahwa produk jurnalistik mengalami fluktuasi yang luar biasa. Kadang-kadang kita melihat produk jurnalistik itu satu paragraf, dua paragraf gitu. Tapi ada juga yang in-depth reporting dalam bentuk audiovisual harus ditonton bermenit-menit, berjam-jam. Tapi ada juga media yang hanya satu paragraf, tapi dia merasa udah cukup gitu, mempengaruhi banyak nonton. Nah, ini saya kira tantangan kita semua, teman-teman media, saya kira bisa berintrospeksi diri, ya. Kemudian objektivitas, ya, menjaga objektivitas dan tidak membuat berita yang bersifat tendensius. Ya, disitulah independensi jurnalis dipertaruhkan. Ya, memang pada akhirnya kita berpikir banyak peristiwa teman-teman media di lapangan itu berafiliasi ke partai politik A, partai politik B, sehingga berita-beritanya tendensius. Ya. Nah, maka pilihannya adalah dalam teori itu kan ada yang namanya uses gratification. Uses gratification. Uses gratification itu begini. Kita sebagai penonton, kita sebagai pembaca berhak untuk menentukan pilihan media mana yang harus kita tonton. Ya. Ketika ada indikasi tidak independen, tendensius, media yang bersangkutan dianggap memiliki kepentingan lain ya di luar fungsinya sebagai media, maka kita punya hak untuk skip, ya. Kita punya hak untuk nggak nonton. Nah, uses gratification begitu bicara, ya. Begitupun kita bisa menonton sesuka kita. Yang kita sukai ya kita tonton, yang nggak suka kita ngapain? Nggak ada paksaan untuk ditonton. Nah, teori itu mengantarkan bahwa pilihan media cenderung ya akan mempertimbangkan media itu akan eksis atau tidak. Ya, bagi media yang nggak ada penontonnya, resiko, ya, follower berkurang, pendapatan berkurang. Sekarang media arus utama itu menyandarkan sisi bisnisnya hampir separuh pada AdSense. Makanya menggenjot follower, menggenjot subscriber, ya, mencacah berita yang ada di tayangan televisi, kemudian dicacah sekian part, ya, cemplungin ke media sosial. Hanya untuk apa? Untuk mendapatkan follower, untuk mendapatkan respon subscribe, ya. Nah, itu cara. Ya, media arus utama memang menghadapi head to head dengan platform ini udah geleng-geleng kepala. Ya, teman-teman di pusat di Jakarta juga sudah berguguran. Ya. Seidealis apapun mereka berhadapan dengan platform, pada akhirnya sebagian besar memilih untuk keluar dan memilih untuk berdiri sendiri. Ya, sudah banyak yang kita lihat. Najwa Shihab kita lihat seperti itu. Ya, kemudian Karni Ilyas memilih platform, hampir mayoritas memilih platform. Nah, itu hukum alam ketika kita menggunakan tadi teori uses gratification. Ya, yang tendensius, yang beritanya nggak korup, tinggalin, nggak ada masalah. Itu ya, Mas Ahmad Ubaidillah. Maka efeknya adalah banyak kreator-kreator konten yang kemudian meneguhkan dirinya, ya, berjuang melalui akun kreatifnya, ya. Mereka punya kebebasan memproduksi konten, mereka punya kebebasan mengaplikasikan ideologinya, ya. Ideologi itu maksud saya ya ideologi penyiarannya, ya. Mereka punya kebebasan untuk itu. Walaupun tetap dituntut memperhatikan tadi etik, ya, kode etik jurnalistik dan regulasi-regulasi lain. Saya kira itu, Mas Ahmad Ubaidillah. Terima kasih. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin untuk sesi tanya jawab
dicukupkan 3 penanya. Terima kasih kepada Dr. Khairuddin Imawan, SOSI MIKOM, Wakil Dekan FISIP Universitas Gunung Jati Cirebon yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa ini kepada kita semua. Generasi muda, tentunya generasi Z, agar bisa menyaring informasi. Ya. Terakhir mungkin pamungkas dari saya, ya, ada satu pantun yang bisa saya sampaikan mengenai berita palsu. Ya. Jangan mudah terbuai oleh headline. Periksa Cakep. fakta agar kita bijaksana. Berita Cakep. palsu mampu memecah belah. Dengan Cakep. kecerdasan kita lawanlah. Cakep. Begitu, Prof, ya. Dok. Mungkin itu saja teman-teman semua yang sudah hadir hari ini mengenai webinar Budaya Tone Bangkok yang sudah disampaikan luar biasa materinya oleh Dr. Khairuddin Imawan. Semoga pengetahuan ini akan menjadi bekal kepada kita semua menjadi seorang manusia yang lebih bijak kembali di dunia, khususnya di dunia media sosial, di dunia internet ini. Selamat menunaikan ibadah puasa, kemudian lancar terus. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Khairuddin. Sehat selalu, dipanjangkan umurnya, murah rezeki. Semoga ilmu yang beliau sampaikan bisa bermanfaat pada kita semua. Dari saya kurang lebihnya terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kelebihan bukan dari saya, itu dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau ada kekurangan itu murni dari kita semua. Dari saya terutama panitia. Untuk link absen mungkin lagi maintenance, nanti akan di-share kembali mungkin di grup WA. Sekian, kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Sehat selalu semuanya.